Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 15 November 2021 dalam pekan ke-33 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab pertama Makabe, bab 1 ayat 10 sampai 15, ayat 41 sampai 43, ayat 54 sampai 57 dan ayat 62 sampai 64. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Yesus dalam bacaan Injil hari ini mendengarkan doa, keluhan, rintihan si buta. Ada inisiatif si buta ketika dia mendengar bahwa ada orang ribut-ribut di sekitarnya, dan dia bertanya, apa itu? Orang-orang menjawabnya, Yesus lewat. Setelah dia tahu bahwa itu adalah Yesus, dia pun berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 2 kali dia berteriak. Yang kedua, dia berteriak lebih keras karena orang-orang di sekitarnya menyuruh dia diam. Tetapi dia berteriak lebih keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Rupanya Yesus mendengar teriakan itu. Yesus berhenti dan menyuruh orang-orang di sekitarnya memanggil dia. Dan setelah Yesus berhadapan dengan si buta itu, Yesus mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar. Apa itu? Apa yang engkau mau supaya aku perbuat bagimu? Dan si buta menjawab, aku mau supaya bisa melihat. Saudari dan saudara yang terkasih, ada inisiatif si buta menyampaikan keluhan, rintihan, harapannya, kemauannya, kebutuhannya. Dan ada tanggapan yang positif dari Yesus. Dan Yesus tidak hanya sekedar menanggapi pertanyaan atau menanggapi kemauan, permohonan, rintihan, keluhan, doa si buta itu begitu saja. Tidak. Yesus bertanya, apa yang si buta mau? Apa yang si buta butuhkan? Maksudnya, Yesus kita tahu biasa berbuat kebaikan. Tetapi kalau Yesus bertanya seperti itu, tujuannya adalah supaya apa yang dia lakukan untuk si buta itu persis sesuai dengan kebutuhan si buta. Tidak hanya sekedar melakukan kebaikan, tetapi melakukan kebaikan demi memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan kebaikan itu. Dan betul, tepat sasaran. Yesus membuat si buta itu bisa melihat kembali. Dan ini persis sesuai dengan harapan si buta. Supaya aku melihat. Saudari dan saudara yang terkasih, bahwa kita biasa berbuat baik, saya tidak ragukan. Tetapi apakah perbuatan baik kita tepat sasar? Artinya, apakah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu betul sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang menerima kebaikan kita? Terkadang kita hanya sekedar melakukan kebaikan, tetapi tidak tepat sasar karena tidak memenuhi kebutuhan orang yang menerima kebaikan kita. Kita perlu belajar dari Yesus. Kita tahu dulu apa yang dibutuhkan oleh sesama kita,
baru sesudahnya kita melakukan kebaikan yang persis, tepat, sasar, sesuai dengan kebutuhan sesama kita. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara sisi lain, kalau itu si buta mohon supaya dia bisa melihat, karena dia memang buta. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita perlu dijelikan, dimelekkan? Kita memang bisa melihat. Mata indrawi kita ini bisa melihat baik-baik saja. Tetapi terkadang mata hati kita buta. Banyak kali kita tidak melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Banyak kali kita tidak mampu melihat apa yang menjadi kebutuhan sesama di sekitar kita. Artinya kita juga adalah orang-orang yang buta, yang perlu dijelikan oleh Yesus. Saya kira tidak ada salahnya kalau kita minta Yesus untuk menjelikan mata hati kita, pikiran kita, supaya mampu menangkap sinyal kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita dan mengajak kita untuk berbuat kebaikan sesuai dengan kebutuhan sesama yang ada di sekitar kita. Sementara dalam bacaan yang pertama, kepada kita diceritakan bangsa Israel jatuh ke dalam dosa. Sesungguhnya kalau kita melihat lebih dalam, ada kerinduan yang baik, ada keinginan yang baik bahwa mereka mau bergabung, mau menyatu dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Bagi saya itu hal yang positif. Tetapi hal yang menjadi mereka berdosa adalah ketika mereka mau bergabung dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya, mereka justru kehilangan identitasnya. Mereka malah membaur begitu saja, sehingga identitasnya sebagai bangsa kepilihan Allah yang punya perjanjian dengan Allah hilang sama sekali. Artinya mereka hilang dari jati dirinya. Karena itu mereka melakukan kesalahan demi kesalahan. Apa yang seharusnya mesti memuja Allah, mereka malah memuja dewa-dewa baru. Inilah kesalahan yang terbesar dari mereka, yang sebenarnya mau menyatu dengan bangsa-bangsa lain di sekitarnya, mau hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain sebagai atau dalam persaudaraan, tetapi malah mereka tidak bisa mempertahankan identitasnya. Mereka tercabut dari keberakarannya di dalam identitasnya itu, dan ini yang keliru. Saudari dan saudara terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa bangsa Israel sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini? Kita boleh bergabung, kita boleh ambil bagian dalam kehidupan bersama dengan kelompok-kelompok lain, dengan golongan agama lain, dengan etnis lain, silakan. Tetapi jangan sampai keinginan yang baik itu lalu membuat kita tercabut dari keberakaran kita dalam agama kita, dalam iman kita. Misalnya, kita boleh bergabung dengan komunitas lain, tapi jaga identitas kita supaya tidak melebur di sana sehingga kita tidak punya identitas lagi. Dan itu keliru. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita melihat bacaan liturgi hari ini sebagai teguran untuk kita untuk lebih hati-hati dalam hidup bersama dengan kelompok lain, golongan lain, agama lain. Kita harus menyatu dengan mereka dalam kebersamaan ini, dalam komunitas yang lebih besar. Tetapi kita jangan pernah kehilangan identitas kita. Kita perlu bawa identitas kita untuk memperkaya persekutuan itu. Nah, masing-masing misalnya membawa identitasnya di sana,
persekutuan itu yang dibentuk itu menjadi lebih beraneka ragam dan lebih diperkaya. Tuhan memberkati.